Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Intan Azari Nabila, mahasiswi dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, di sini saya akan melakukan wawancara dengan salah satu pebisnis muda yang menekuni bidang kuliner, yang mana bidang kulinernya ini merupakan makanan ringan yang digandrungi para anak-anak muda. Dan katanya bisnis kuliner berupa makanan ringan ini menjadi salah satu bahan untuk kerjasama para mahasiswa dalam dana usaha. Baik, langsung saja tanpa berlama-lama. Halo, selamat siang Kak. Selamat siang. Oh ya, bisa diperkenalkan dulu namanya siapa dan bisnis apa sih yang sedang dilakukan ini? Oke. Perkenalkan, nama saya Safira Nada Ataya, selaku pemilik Basreng Factory. Jadi kami berada di kuliner, bisnis kuliner, yang dimana bisnis kuliner ini kita camilan dan paling utamanya kita mengadakan yang ada adalah basreng. Oke. Nah, kalau kesibukannya selain berjualan di Basreng Factory ini apa lagi Kak? Untuk saat ini saya fokus di Basreng Factory aja. Kemarin dulu masih kuliah dan saya kan kerjasama sama calon saya, itu dia masih kuliah, tapi kalau saya sudah lulus tahun lalu. Berarti kalau Basreng Factory ini udah berapa tahun ya Kak? 2 tahun Kak, 2 tahun lebih. Kita April 2021 sampai tahun ini berarti April, Mei kan, Mei, Iya. Juni, berarti 2 tahun 2 bulan. Oke, 2 tahun 2 bulan itu tentunya bukan waktu yang sebentar ya Kak. Iya. Dalam mengembangkan bisnis Basreng Factory ini pasti Kakak mengalami yang namanya hambatan atau kesulitan-kesulitan. Nah, apakah boleh diceritakan apa saja hambatan dan kesulitan itu dan bagaimana cara Kakak mengatasinya? Oke, untuk hambatan dulu ya berarti ya. Oh iya. Untuk hambatannya mungkin kalau awal jualan, kita kan jualannya online dulu sebelum offline ada. Itu kita mungkin hambatannya, saya saat itu masih kuliah dan saya masih menyambi di tempat kakak saya. Itu saya masih part time saat itu, part time di Fremit kalau tahu. Iya. Itu juga pebisnis muda itu juga. Kakak saya franchise, terus saya bantu. Saya jualan di situ sama sambil jualan basreng ini, dan saya masih saat itu skripsian. Jadi yang membuat hambatan sebenarnya waktu, karena belum bisa fokus salah satu. Kemudian hambatan itu bisa terselesaikan ketika aku fokus skripsi dan fokus sama basrengnya ini. Itu pun masih terhambat karena skripsi juga, jadi belum fokus di basreng. Alhamdulillah untuk saat ini sudah teratasi karena saya fokus satu di basreng aja. Mungkin hambatan saat ini ya masnya itu belum selesai kuliah, tapi cuman belum mulai, jadinya masih fokus ke basreng ini aja. Baik. Untuk hambatan lain mungkin sekarang banyak pesaing ya. Dulu pas saya jualan itu, saat ini di Jogja itu belum banyak. Memang sudah ada di Bandung, sudah banyak. Cuman tahun ini dan tahun lalu tuh basreng lagi gempar-gemparnya di TikTok. Nah, itu yang buat hambatan karena mereka perang harga. Karena harga tuh sebenarnya dari awal nggak dinaikin sih Kak. Baru kemarin tahun ini pas di sini mulai September 2022 ini. Nah, hambatannya ya itu, pesaingnya banyak. Nah, ini apa sih yang mendasari kenapa Kak Safira ini pengen berusaha di Basreng Factory? Usaha gimana maksudnya? Yang kayak latar belakangnya gitu. Kenapa memilih buat basreng? Iya, Basreng. Sebenarnya nggak ada latar belakang ya, cuman iseng aja. Oh. Dulu itu pertama nggak sengaja dikirimin basreng sama orang tua yang lagi di Bandung. Dikirimin 10 kilo itu pertama. Terus orang tua masnya sih sebenarnya. Orang tua masnya itu nyuruh coba dijual di situ, kayaknya belum banyak yang jual. Akhirnya kita jualan di situ dan sampai sekarang alhamdulillah terus berjalan. Gitu. Awalnya gitu sih, nggak sengaja. Terus dikembangin sampai sekarang. Ini juga masih proses sih Kak, masih proses perkembangan juga. Iya. Belum berada di atas. Tapi udah banyak yang beli ya Kak. Iya. Nah, kalau untuk sekarang ini varian produk atau rasa yang ada di bisnis Basreng Factory ini udah ada berapa macam dan apa aja Kak? Untuk macamnya 8. Itu untuk basrengnya ada basreng original, ada pedas dan ekstra pedas untuk basrengnya. Dan untuk varian baru itu kita ada basreng keping atau basreng koin. Sebenarnya itu udah lama, cuman
kayak buat nambah varian aja karena bentuknya beda tapi rasanya tetap sama. Terus yang selanjutnya ada kerupuk seblak, itu kan juga khasnya di Bandung juga. Terus ada makaroni pedas. Terus habis itu ada keripik kaca pedas, dan yang terakhir itu ada bakarau. Oh, ada satu lagi yang baru namanya seblak Rafael yang sekarang lagi viral. Dulu itu sebenarnya udah ada, tapi namanya kerupuk Palembang. Terus kemarin diviralin sama Rafael, jadi itu namanya seblak Rafael. Nah itu baru launching kemarin minggu lalu. Tapi itu udah banyak yang beli belum Kak? Sudah, cuman aku memang belum update aja di Instagram, di sosmed belum update, tapi alhamdulillah di sini lumayan apa tanggapan orang-orang lumayan baik gitu loh. Pada suka juga. Itu variannya. Kalau dulu kita basreng cuma ada 3 varian itu, basreng aja, basreng pedes, ori sama original, ori pedes sama ekstra pedes aja. Nah, terus dalam perkembangannya itu ngembangin varian lain ya. Sebenarnya agak berat ya, tapi dicoba. Awalnya sempet ada yang baru terus nggak jadi, ada yang baru terus nggak jadi, itu sering banget sih kayak gitu. Terus akhirnya memberanikan diri buat nambah-nambah lagi baru akhir-akhir ini. Karena dulu mikirnya tuh basreng aja udah laku gitu loh. Terus kan dulu masih keterbatasan modal juga karena masih sama orang tua, jadi nggak enak gitu loh kalau misal mau langsung banyak gitu loh Kak. Nah alhamdulillah sekarang orang tua juga bisa bantu lebih lagi, terus baru berani nambah lagi sekarang. Jadi emang harus berani untuk mencoba ya Kak? harus mengambil resiko sih lebih tepatnya. Iya benar. Nah tadi kan yang di sini juga udah ditulis kalau bekerja sama untuk berbagai dana usaha di kampus di Yogyakarta. Itu gimana cara Kak Safira memasarkan atau mempromosikan Basreng Factory ini sehingga dikenal banyak mahasiswa-mahasiswi di Jogja Kak? Untuk awalnya itu kita kan di Instagram ya. Mungkin kan dulu kan juga saya mahasiswa ya. Dulu kan cari dana tuh kita harus kayak proposal, terus sponsor gitu tuh menurut aku menghambat banget, dan nggak semua orang tuh mau kan. Maksudnya pebisnis lain tuh nggak semua mau jadi sponsor karena kan mungkin ada yang keterbatasan dana atau mungkin emang nggak mau. Nah mungkin pada yang cari dana usaha itu cari cara lain kan, dengan cara pada jualan. Nah aku lihat-lihat mereka tuh pada jualan ya kayak open order apa gitu kan Kak. Nah itu akhirnya aku di Instagram bilang kalau open order untuk dana usaha. Jadi aku menyediakan foto dulu, video buat di pre-order dulu, terus nanti mereka baru pesan, terus nanti COD-an atau diambil. Nah mereka jualan gitu. Jadi aku cuma di Instagram aja bilang kalau bisa untuk dana usaha, terus alhamdulillah mengalir sih Kak kayak gitu. Dari omongan ke omongan. Jadi kayak misal satu mahasiswa satu acara gitu, aku pernah dana usaha di sini, terus dengar di acara lain angkatan lain nyebar gitu terus ya, Kak? nyebar kayak gitu sih Kak. Di Instagram sih aku promosiinnya di Instagram, terus alhamdulillah berkembang karena omongan ke omongan gitu. Terus kalau untuk store Basreng Factory sendiri selain di Plaza UNY ada di mana Kak? Kalau untuk store offline-nya kita cuma ada di Plaza UNY saat ini. Mungkin 1 sampai 2 bulan ke depan kita mau pindah lokasi di dekat Fakultas Teknik UNY, Jalan Komojoyo. Jadi besok mungkin pindah ya, nggak ada 2 tapi pindah. Pindah ke sana semua. Karena mau menggampangkan orang-orang biar datang. Karena di sini kan harus parkir, naik, kan itu kayak kadang males ya Kak. Kalau di situ kan di pinggir jalan. Alhamdulillah kemarin udah dapet rukonya, cuman kita masih belum konsep interior dan eksteriornya, jadi masih proses dulu. Nanti kalau memang sudah fix nanti diinfokan kalau kita mau pindah di sana. Kalau untuk warehouse-nya sendiri saat ini kita ada di Jalan Godian KM 14 di Moyudan. Itu cuman pengambilan aja. Mungkin besok malah dipusatin aja di Komojoyo, itu di dekat FKUNY, dekat banget. Gitu. Biar anak UNY lebih gampang di sananya. Kalau di sini kebanyakan cuma fakultas ini kan, pendidikan FIP doang kan. Soalnya sampingan. Iya, kalau bisa kan di dekat Gang Guru. Nah, mungkin bisa lebih luas ya. Ada FBS. Iya, ada FBS ya kan. Iya. FBS. Terus tadi kan udah disebutin kalau mau pindah nih Kak store-nya. Nah, ada nggak sih rencana-rencana lain untuk ngembangin bisnis Basreng Factory ini? Kalau untuk kembanginnya, insya Allah kita mau nambah varian lebih banyak yang khusus untuk
makanan khusus dari Jawa Barat. Karena di sini memang saya lihat belum banyak atau memang belum ada. Terus saya pengen jadi pusat kayak kulakan gitu loh Kak, buat dijual lagi. Karena kedepannya aku tuh pengen nggak cuman aku aja yang dapat untung, tapi orang lain juga dapat keuntungan dari bisnis aku gitu. Insya Allah mungkin suatu saat pengen buka cabang di tempat yang lain. Ya, amin. Semoga bisa tercapai ya, amin, Kak. Amin. Nah, nggak kerasa kita udah berbincang lumayan banyak nih sama Kak Safira. Oke, memasuki pertanyaan yang terakhir ya, Kak. Ada nggak sih pesan untuk para mahasiswa-mahasiswi di sini juga agar mereka tuh berani untuk mengembangkan bisnis biar bisa sukses seperti Kak Safira? Aduh, aku juga belum sukses kok Kak. Buat kalau misal untuk para mahasiswa-mahasiswi yang saat ini juga berbisnis, mungkin memang berat ya, karena buat mungkin ada yang buat hidup atau memang untuk sampingan aja. Kalau memang sudah menjalankan bisnis, ditekunin aja, diseriusin. Jangan gampang nyerah, terus berani ngambil resiko gitu aja. Jangan nyerah. Ya, emang nggak boleh nyerah itu kunci utama ya Kak. Kalau capek berhenti, tapi jangan nyerah. Itu aja. Oke, ya. Terima kasih banyak Kak Safira udah mau meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Ya, semoga bisnis Basreng Factory ini bisa semakin sukses ke depannya dan bisa banyak pelanggannya dan juga bisa buka cabang-cabang seperti yang Kakak inginkan tadi. Ya, baik. Cukup sekian dari saya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.